Selamat sore. Kita kembali lagi di KPA Online Tamarin dengan saya Obey Syanipara. Kita akan melanjutkan seri kita yang berjudul Rahasia Kehidupan Baru. Nah, ini hanya seri pendek, hanya terdiri dari 2 sesi. Kita sudah masuk sesi yang kedua. Sesi yang pertama kita membahas tentang apa? Tentang mencari yang hilang. Bagaimana Tuhan itu adalah yang mencari kita orang berdosa yang tidak akan mampu untuk selamat selain dengan cara menerima Bapa, yaitu kembali kepada Bapa. Jadi kita tidak memiliki kemampuan untuk meninggalkan dosa selain oleh kuasa dari Kristus. Nah, yang kedua adalah, jadi kan kita membahas tentang ciptaan baru. Nah, bagaimana supaya kita bisa mendapatkan hidup yang baru itu? Nah, inilah sesi yang kedua, yaitu adalah Roh Kudus yang memberikan hidup baru. Kita akan membahas tentang bagaimana Roh Kudus itu memberikan hidup yang baru kepada kita. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita tunduk kepala, kita berdoa ya. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengirimkan Roh Kudus-Mu untuk menyertai kami dalam sesi kali ini. Berkatilah kami, berikanlah hikmat dan pimpinan Roh Kudus untuk bisa belajar dan mengerti bagaimana untuk memperoleh hidup yang baru ya Tuhan. Berkatilah kami supaya memiliki iman kepada anak-Mu Yesus dan percaya bahwa Roh Kudus dapat mengubah hidup kami menjadi lebih baik. Terima kasih Bapa, dan nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah. Jadi kita kembali ke ayat inti yang sudah dibacakan di seri sebelumnya. Ini ayat inti karena ayat yang sangat bagus ya, terkait tentang ciptaan baru. Itu ada di mana? Kita ada di 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Kita baca sama-sama. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi ada ciptaan baru bagi siapa? Di sini bilang siapa yang ada di dalam Kristus. Itu kata kuncinya ya, bahwa ada di dalam Kristus akan menjadi ciptaan baru. Nah, bagaimana caranya dan apa hubungannya dengan Roh Kudus? Kita lanjut dulu. Kita ke Galatia pasal 2 ayat 20. Kita ke Galatia pasal 2 ayat 20 ya. Ini juga menarik tentang kehidupan baru ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging, yang adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Mungkin saya bacakan lagi ya. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Ya, jadi di sini sambungannya dari 2 Korintus 5, kode 2 Korintus 5 ayat 17 adalah siapa yang ada di dalam Kristus. Kalau di sini dibilang apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi Kristus ada di dalam aku. Maksudnya aku ada di dalam Kristus. Itulah kunci untuk kehidupan baru, dan disitulah ada peran Roh Kudus. Nah, sebelumnya kita mungkin belajar dulu ya bagaimana bisa Roh Kudus itu ternyata punya peran dalam membarukan atau menjadikan seorang itu seperti jadi ciptaan yang baru. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang sangat sulit untuk dibahas. Bahkan untuk ahli Taurat pada zaman Yesus, hal ini pun sulit. Kita baca dalam Yohanes pasal yang ketiga ya. Itu adalah ketika Yesus bertemu dengan Nikodemus. Nikodemus adalah guru besar di Israel, tapi ia pun sulit memahami hal ini. Tapi kita baca supaya kita bisa lebih mengerti. Jadi Yohanes pasal 3, percakapan dengan Nikodemus. Dari ayat 1 ya. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya." Oke, masih bagus ya. Lalu ayat 3, Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika orang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, Nikodemus bingung. Di ayat 4, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali." Nah, jadi dilahirkan kembali ini sebenarnya erat kaitannya dengan tadi ya, dengan ciptaan baru. Bagaimana supaya menjadi ciptaan baru? Harus dilahirkan kembali. Lahir kedua kalinya. Bagaimana? Orang udah tua kok bisa lahir lagi? Itu kata Nikodemus. Lalu Yesus berkata, caranya adalah apa?
harus dilahirkan oleh roh, bukan lahir oleh daging. Kalau dari rahim ibu itu lahir dari daging. Tapi yang Yesus sedang bicarakan di sini adalah lahir oleh roh. Bagaimana kita bisa lahir oleh roh? Bagaimana kita bisa mendapatkan Roh Kudus yang mengubah hidup kita? Nah, ini menarik. Jadi makin sulit ya. Ini emang susah kan, Nikodemus juga yang udah guru aja masih bingung. Tapi kita pelajari apa petunjuk-petunjuknya. Misalnya kita baca di Yohanes 1. Jadi masih di Yohanes juga ya. Tadi kita langsung loncat ke Yohanes 3. Di Yohanes 1, Yohanes membaptis Yesus. Tapi apa yang dia katakan tentang Yesus? Nah, ini menarik. Kita baca di Yohanes pasal 1 ayat 32 ya. Kita dari ayat 32 aja. Dan Yohanes memberi kesaksian. Jadi ini kesaksian Yohanes membaptis. Katanya, aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya, di atas Yesus ya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Menarik ya? Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, iya inilah anak Allah, Yesus ya, anak Allah. Jadi Yohanes hanya membaptis dengan air, tapi dia katakan, tetapi orang yang Roh Kudus turun kepada atasnya, atas Yesus, dialah, yaitu Yesus ya, yang akan membaptis dengan roh. Jadi ada baptisan air, ada baptisan roh. Banyak orang merasa itu dua hal yang sama dan harusnya terjadi pada saat bersamaan. Ketika dia dibaptis, harusnya Roh Kudus juga turun atas dia. Tapi ini pembahasan yang sangat panjang dan saya tidak ingin bahas di sini. Kita bahas tentang rohnya aja ya. Bagaimana Roh Kudus itu mengubah hidup seseorang. Nah, jadi Roh Kudus telah turun kepada Yesus. Nah, Yesus kan selalu menjadi teladan atau contoh kita. Jadi kita lihat apa yang terjadi kepada Yesus. Singkat cerita adalah Roh Kudus turun kepada Yesus, lalu dipimpin Yesus ke padang gurun, dicobai setan dan menanglah Yesus. Dan ia kembali dengan kuasa Roh Kudus. Itu bisa dibaca ya di Yohanes, di Matius, Markus, di Matius sama Lukas. Nah, tapi yang menarik kita baca ke Lukas pasal 4. Di sini jadi setelah Yesus kembali dari padang gurun yang dipimpin oleh Roh ya. Apa yang dikatakan Yesus ketika ia ada di sinagog di Nazaret? Nah, ini menarik. Lukas pasal 4 dari ayat 16 ya, di mana Yesus ditolak di Nazaret di sini. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Ia lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis. Nah, ini penting banget nih. Inilah misi Mesias. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ya. Lalu ayat 20, kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Nasnya digenapi. Apa itu? Yang tadi sudah dibaca. Dikatakan apa? Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengurapi aku. Jadi Roh Kudus ini erat kaitannya dengan simbolisme minyak. Pengurapan itu adalah mengurapi dengan minyak. Jadi dengan Roh Tuhan ada atasnya, ini secara langsung lagi menunjukkan bahwa Tuhan telah mengurapi Yesus dengan Roh Kudus. Kurang lebih seperti itu ya, mungkin masih agak sulit dipahami. Tapi intinya ini adalah datangnya Roh Kudus. Dan ketika Roh Kudus itu datang pada kita, misalnya kayak kita dibaptis oleh Roh Kudus, itulah dimulainya misi kita sebagai orang Kristen mengikuti Yesus. Apa itu? Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, untuk menginjil. Dan mengutus aku untuk apa? Memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, membebaskan orang yang tertindas, memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Nah, ini nas ini sebenarnya ada di Yesaya pasal 61 ya. Ini sebenarnya membicarakan tentang baptisan roh sebenarnya. Dan di mana Yesus adalah duluan yang telah dibaptis oleh roh, dan ialah yang akan membaptis orang dengan roh juga. Kita baca di Yesaya pasal 61. Kita buka ya. Yesaya pasal yang 61 ya. Inilah yang dikutip Yesus di Lukas pasal 4 tadi. Yesaya 61 ayat 1. Bahwa Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung
kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Ya, masih panjang, tapi intinya di situ. Ternyata ketika seorang telah diurapi, dalam hal ini kita langsung mencontohnya Yesus ya, dia mendapatkan suatu misi yang luar biasa, menginjil, memberikan kelegaan, kelepasan bagi orang yang tertawan. Tertawannya maksudnya apa? Di penjara kita lepasin, bisa jadi, tapi sebenarnya lebih simbolik, melepaskan orang-orang dari ikatan dosa. Itulah yang terjadi kan. Tadi kita ngomong hidup yang baru. Hidup yang lama adalah hidup ketika orang-orang itu ada diikat dalam dosa, pengen keluar tapi nggak bisa. Nah, ketika kita telah dibaptis oleh Roh atau telah menerima Roh Kudus istilahnya ya, seperti Yesus, kita pun bisa membantu orang lain mengabarkan Injil dan ikut membebaskan mereka. Ya, kita hanya sebagai alat ya. Tadi kan udah dibilang kan, Roh Kristus yang ada di dalam kita yang mengerjakan itu, dari Galatia 2 ayat 20. Nah, ini menarik. Jadi gimana nih? Oke, jadi caranya kita mesti dapat baptisan Roh Kudus supaya kita bisa berbuat semua itu ya. Inilah buah-buah sebenarnya. Inilah buahnya ketika seorang mendapatkan Roh Kudus. Tapi kan kita masih ke pertanyaannya, bagaimana mendapatkan Roh Kudus itu? Bagaimana supaya dapat baptisan Roh? Bukan cuma sekedar dibaptis dalam air ternyata kan? Tadi sudah kita baca ya. Nah, inilah yang menarik, kita bisa baca di Yohanes pasal yang ke-15. Karena kalau kita baca di Yohanes pasal 14, itu Yesus menjanjikan akan datang Roh Kudus. Nah, sekarang kita mesti ngerti. Jadi kedatangan Roh Kudus itu gimana? Kita lihat dalam Yohanes pasal 15. Ini adalah perumpamaan tentang apa? Pokok anggur ya. Kita ke Yohanes pasal 15. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya. Dibersihkan ini di cleanse ya. Jadi sebenarnya ada hubungannya dengan baptisan. Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ini sama dari 2 Korintus 5 ayat 17 dan Galatia 2 ayat 20 tadi. Nanti bisa dicek lagi. Jadi mesti tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Jadi caranya adalah gimana supaya kita berbuah? Itu adalah buah roh ya. Supaya berbuah, supaya mendapatkan roh adalah tinggal di dalam Yesus, di dalam akunya di sini ya. Tapi seperti apa tinggal di dalam aku atau di dalam Yesus di sini? Kita lanjut lagi ayat 5 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, ini tadi ya. Kalau kita masih kehidupan yang lama dalam dosa, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di luar Kristus, kita tidak bisa melepaskan diri kita dari dosa. Di luar Kristus atau di luar ranting tadi ya, di luar pokok anggur, tidak akan bisa berbuah. Nah, jadi kita baca lagi ya ayat 6 ya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, jadi ini mulai ada kata kuncinya nih. Jadi kan aku tinggal dalam aku dalam kamu kan. Nah, itu seperti apa? Di sini kita ada satu ya. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Jadi cara yang pertama adalah firman Yesus tinggal di dalam kita. Ini syarat yang pertama ya. Ini bagaimana kita tinggal di dalam pokok anggur itu sesuai berbuah. Buah roh maksudnya. Adalah firman-Nya tinggal di dalam kita. Mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jadi tinggal di dalam kasih Yesus. Dan firman Yesus tinggal di dalam kita. Itulah kuncinya untuk hidup baru. Nanti bisa dicek lagi ya di 2 Korintus 5 ayat 17. Atau kita ke sana deh. Dari sebut-sebut, enggak apa kita kembali sedikit. Jadi 2 Korintus 5 ayat 17 ya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, atau kita bisa udah mulai terjemahkan ya, ada di dalam kasih Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan di Galatia 2 ayat 20, yang tadi kita sebut-sebut juga, di sini gimana dikatakan bahwa
namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Firman Tuhan yang hidup di dalam kita. Ini lagi ngomongin apa? Ini lagi ngomongin tentang nubuatan Yeremia, tentang New Covenant. Oke, kita nggak ada waktu buat bahas kesana ya, tapi intinya adalah perjanjian baru yang dikatakan adalah Tuhan akan menaruh hukumnya di dalam hati kita. Nah itulah, hukum Tuhan ya adalah firman Tuhan juga gitu, ada dalam hati kita. Sehingga apa? Melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi kita hidup sekarang udah bukan untuk daging lagi, tapi untuk Kristus. Karena kita beriman. Ketika kita beriman, firman yang ada di dalam kita dan kita ada di dalam kasih Kristus. Ada di dalam kasih Kristus maksudnya apa sih? Maksudnya Yesus mati buat kita. Kan dibilang ya, tidak ada kasih yang lebih besar dari ini, yaitu apabila ada seorang itu mati untuk temannya. Itu lagi ngomongin apa? Yesus lagi ngomongin dirinya sendiri ya. Yesus ketika dikesalib untuk kita kan. Nah, jadi tinggal di dalam kasih Kristus adalah tinggal di dalam kenyataan bahwa Yesus telah mati untuk kita. Itulah menerima kematian Yesus untuk penebusan kita. Menerima itu dan firman itu tinggal dalam kita, maka kita akan berbuah banyak dan itulah kemuliaan untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang dibahas di sana. Dan kita bisa juga lihat di Mazmur pasal 1 ya, kalau pengen lebih jelas lagi. Jadi di Mazmur pasal 1, ini pembukaan dari kitab Mazmur juga menarik. Dikatakan apa? Mazmur pasal 1 ayat 1 ya. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah inilah maksudnya firman Tuhan atau Taurat itu hidup di dalam kita. Kenapa? Di sini dijelaskan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Jadi itulah yang mengubahkan kita. Kalau Taurat Tuhan tinggal dalam kita, firman Tuhan tinggal dalam kita, kita seperti tanam di tepi aliran air. Kita akan bertumbuh dan akan berbuah. Jadi kita bukan mengejar buah. Buah itu akan otomatis setelah kita beriman kepada pokok anggur itu. Ketika kita sudah tinggal di dalam kasih Kristus dan firman Kristus setelah tinggal di dalam kita, kita akan berbuah banyak. Dan di sini kata berbuah pada musimnya. Apakah buah yang dimaksud di sini? Ini mungkin udah banyak yang tahu ya. Kita bisa langsung ke Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 berbicara tentang buah roh. Kita Galatia pasal 5 ya. Ayatnya yang ke-22 sampai selesai. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Itulah maksudnya menyalibkan daging, berarti kita udah mati. Dagingan kita mati, tapi kita hidup di dalam roh. Jikalau ayat 5 ya, jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Nah, jadi buah roh itu akan muncul apabila kita apa? Ditanam di tepi aliran air. Gimana caranya? Tadi Mazmur 1 jelas ya. Kesenangannya adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Nah ini sudah dibahas dalam seri yang lain tentang baca Alkitab ya. Bisa dibuka video itu dan akan jauh lebih jelas. Nah jadi kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya, roh itulah yang mengubah kita. Yang seperti baptisan roh. Yang seperti ketika Yesus itu dinaungi oleh Roh Kudus. Dan kita jadi bisa menginjil dan kita bisa membebaskan orang dari apa? Perbudakan dosa. Ya bukan kita, tapi Kristus yang ada dalam diri kita. Ya, jadi jangan sekali-kali merasa oh itu kita yang membantu orang lain itu, bukan itu ya. Tapi Kristus yang bekerja di dalam diri kita yang menghasilkan buah roh. Apa kita beriman dan menempel di dalam Kristus. Yaitu dengan apa? Percaya dalam kematiannya untuk kita, penebusannya. Percaya kepada Yesus. Nah, itulah untuk mendapatkan kehidupan yang baru. Sepertinya tidak mudah ya. Tapi inilah dari ayat Alkitab yang menjelaskan tentang bagaimana Roh Kudus itu memberikan kehidupan baru kepada saudara dan saya. Nah, nanti dibaca lagi semua ayat-ayat yang telah saya bahas, mungkin bisa diulang juga videonya karena ayatnya cukup banyak dan cukup dalam sebenarnya. Tapi saya percaya Roh Kudus akan menemani kita dalam mendalami apa yang barusan saya katakan dan bagikan ya. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga Roh Kudus bisa menyertai kita dan mengubah hidup kita menjadi ciptaan yang baru. Kita tutup dengan doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajarkan kepada kami bagaimana supaya kami dapat hidup di dalam Kristus, di dalam kasih Yesus, dan bagaimana supaya firman Tuhan bisa hidup di dalam kita. Berkatilah kami supaya kami dapat menyenangi firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.
Baiklah, itu saja yang saya bisa sampaikan tentang rahasia kehidupan baru. Ternyata rahasianya adalah Yesus atau Roh Kudus ya. Kita sampai jumpa lagi di KP Online Tamrin dengan seri yang lain. Sampai jumpa, Tuhan berkati. Amin.